Jadi ini salah satu masalah. Usernya harus jelas. Apakah setingkat presiden, setingkat menteri, ini harus jelas. Ini negara yang harus tertata. Nah, yang ketiga, yang poin yang tidak sudah-sudah ini adalah bagaimana ke depan soal dua hal yang terkait, yang setidak-tidaknya sangat penting. Terkait dengan penyadapan, Komnas HAM sangat berkepentingan ini dengan penyadapan. Karena ini juga menyangkut privasi, hak privasi. Jadi harus imbang. Kemudian yang kedua, Komnas HAM juga tidak sependapat terkait dengan penangkapan. Jadi sama dengan rekan-rekan Polri tadi, bahwa penangkapan itu ranahnya ranah penegak hukum. Nah kemudian, basically, intelijen itu fungsinya ya ngumpulkan informasi lah. Kalau dia tugasnya nanti juga menangkap, ya terbuka dong. Undercover-nya nggak jelas kemudian. Nah, saya kira negara ini harus bergerak di situ. Nah oleh karena itu, menurut kami apapun yang dalam perspektif itu memang tadi memang ada penolakan bahwa ini sudah tidak terlalu banyak kita undang-undang, sudah banyak undang-undang, tapi Komnas HAM meletakkan Indonesia ini dalam proses transisi. Nah, reformasi di seluruh tempat memang memerlukan waktu saya kira, Bang Karni. Jadi nggak bisa satu hari selesai, kemudian semuanya selesai. Nah, kalau ini memang pilihan terbaik bangsa ini, menurut saya kita juga Komnas HAM juga sedang melakukan audit atas reformasi di bidang keamanan di Indonesia. Beberapa undang-undang kita kaji sekarang. Tim kajian kita sudah berjalan. Jadi kesimpulannya Anda setuju undang-undang intelijen? Setuju, asal dengan catatan. Catatan ini tadi. banyak, catatan dari Komnas HAM. Dan yang terpenting Bang Karni, kita titip betul sama rekan-rekan di DPR. Ini kan usulan dari rekan-rekan BIN. Sebaiknya tidak terburu-buru dulu mengesahkan undang-undang ini. Karena begitu banyak masukan dari masyarakat. Komnas HAM juga menginginkan undang-undang ini agar clear dari masukan Anda setuju HAM. nggak kalau di luar polisi boleh menahan, BIN menahan? Saya kira BIN itu ya yang intelijen. Saya nanti lembaganya apa namanya. Ya. Tapi intelijen fungsinya dari negara manapun, menurut saya intelijen. Intelijen berdasarkan teori mengumpulkan informasi, kemudian menyerahkan informasi itu kepada user untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Titik. Jadi pengertiannya. Jadi kalau nanti dibolak-balik, intelijen juga kasih kewenangan untuk nangkap. Ruwet lagi negara ini. Jadi memang kita proses reformasi ini sedang berjalan. Mari kita tata sesuai dengan tatanan yang ada. Ya. Teroris ini sampai hari ini kan tidak juga selesai oleh polisi. Setuju nggak kalau TNI turun tangan? Kalau itu saya kira ada mekanisme yang sekarang ya. Fungsi keamanan itu ada di dalam negeri. Keamanan dalam negeri itu adalah fungsi kepolisian. In case kepolisian tidak mampu, maka dia bisa meminta bantuan dari TNI. Itu mekanisme yang ada sekarang yang kita sepakati. Kalau TNI saya masih sepakat seperti itu. Tanpa diminta, tapi ikut memerangi teroris, setuju nggak? Saya kira akan menambah rumit persoalan. Menurut saya begini, mari kita tata negara ini bertahap, Bang Karni. Jadi yang ada dulu kita lakukan. Nah, kalau misalnya sekarang isu teroris tidak selesai-selesai, jangan dulu di-blame satu aspek. Misalnya, ini jangan-jangan polisi nggak mampu. Kita lihat, jangan-jangan ada faktor lain. Jadi dari diskusi terbuka tadi, sebenarnya not only the police gitu ya, yang kita tuduhkan tidak mampu, tapi ada beberapa faktor lain yang menurut saya harus kita kaji. Nah ini fungsi intelijen. Intelijen lah yang harus menyaring semua informasi ini, kemudian sampaikan ke menteri setingkat Menko misalnya, Menko yang eksekutorial. Jadi saya kira itu. Atau DPR, teman-teman DPR sebagai pembuat kebijakan, saya kira itu. Sebentar lagi kita tanya DPR. Kita teruskan diskusi kita malam ini ke DPR. Saya mau selingan dulu Pak Permadi. Bapak udah dengar nih. Jadi beliau saya mantan harus DPR, bukan DPR sekarang. Nanti DPR sekarang. Oke. Aku harus menjawab tentang terorisme dan RUU Intelligence. Yes. Minta waktu sebentar, cukup lama ya. Tapi nggak terlalu lama. Baik. Terima kasih. Menurut saya, terorisme di Indonesia itu sangat membingungkan dan menggelikan. Lucu. Mengapa membingungkan?
Karena ada teror buatan, ada teror beneran, ada pembiaran teroris, dan lain sebagainya. Dan lucunya apa? Banyak. Mengapa saya katakan begitu? Tunggu dulu. Teror buatannya mana, Pak? Buatan rekayasa. Yang mana itu? Ya nanti saya jelaskan. Pertama membingungkan, pemerintah Indonesia menganggap teroris terbesar sama dengan Amerika. Osama bin Laden. Padahal teroris terbesar di dunia itu adalah George Bush dan Obama. Yang membunuh rakyat di Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, berapa juta rakyat terbunuh. Tidak pernah berani ngomong mereka itu teroris. Malah ngikut-ikut Obama, Osama bin Laden. Jadi salah. Membingungkan yang kedua adalah ada teroris beneran. Itu kerucuk-kerucuk. Ada pembiaran teroris. Malaysia mengirim Dr. Azhari dan Nurdin Top untuk mengacau Indonesia. Membom di Bali supaya pariwisata Bali rusak. Tujuannya apa? Mereka sudah menyiapkan Langkawi sebagai pulau alternatif. Jadi itu sengaja dikirim. Dan pemerintah Indonesia membiarkan berlama-lama. Ini gak suzon nih, Pak. Oh tidak, beneran ini. Sudah saya terawang. Dibiarkan, coba. Mengejar satu teroris saja. Densus mengirim, satu peleton atau satu kompi, atau dikepung rumah. Berhari-hari, berjam-jam. Ternyata hasilnya satu orang di dalam. Sebaliknya, Dr. Azhari dan Nurdin Top. Dikejar berbulan-bulan, nggak ketemu. Setelah ditembak mati, mayatnya dikembalikan dengan upacara. Mengerikan sekali pemerintah kita. Kenapa sama Malaysia takut? Mayat teroris dikembalikan dengan upacara. Nurdin Top. Ini lucu lagi. Ketika pemboman di kedutaan Australia, Nurdin Top itu bonceng sepeda motor. Sepeda motornya ditangkap polisi. Tahu? Nggak tahu kalau yang bonceng itu Nurdin Top. Iya, nggak tahu. Lah nggak tahu. Lah bagaimana rakyat disuruh mencari Nurdin Top kalau polisi saja nggak ngerti. Karena yang nangkap Polantas. Nah ya, Yang Polantas dicari- kan juga polisi. Nggak, yang dicari SIM-nya ada nggak, STNK Oh, ada gitu nggak. ya. Jadi Nurdin Topnya dilepas. Gitu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Itu lucu kan. Nah kemudian Nurdin Top itu kan beberapa kali kawin atau nikah. Berbulan-bulan tinggal di satu daerah. Terus Begitu digerebek, 3 hari sebelumnya sudah pindah. Itu berkali-kali, bukan hanya satu kali. Jadi seperti mainan, pembiaran. enggak, itu aja terlambat. Ya terlambat kalau berkali-kali, mosok terlambat 3 hari, seminggu. Sering kali. Ya, karena mereka nomaden memang pindah-pindah terus. Loh, tapi Densus kan hebat-hebat. Di Komisi 1 tuh ada film tentang Densus. Wah, luar biasa hebatnya. Hebat banget. Yang lucu lagi, menghadapi teroris yang ganas ini, tidak pernah minta bantuan TNI. Tidak pernah. Ya itu mereka keberatan, Komnas HAM juga keberatan. Loh, TNI itu menurut undang-undang bisa diminta bantuan oleh Polri menghadapi Oh, berbagai diminta macam. bantuan. Ya kan? Tetapi untuk penggusuran lahan, untuk penggusuran PKL, pakai tentara loh, ini aneh kon. Aneh. Yang salah yang kedua tadi, Pak. Yang PKL tadi. Iya. Apa SSI kata Teguh. Pakai tentara juga, tapi nggak permintaan polisi.
Nah, tadi yang lucu sudah, yang beneran sudah, yang buatan. Buatan ini yang jelas misalnya bom buku. Bom buku yang pertama beneran. Yang selanjutnya untuk mengalihkan isu. Banyak isu. Wong bom buku kok ditaruh di emper orang, ditaruh di mana lagi, ditaruh di yang gampang diketahui orang, tidak meledak dan lain sebagainya. Diledakkan ternyata mercon sekali. Nah ini yang nggak bener ini, Mas. Yang ngirimnya nggak benar. Nah iya, artinya buatan gitu kan. Bukan pemerintah bikin buku. Ya betul. Kita Oke, sudah ya teroris. ya intelijen. Intelijen. Indonesia adalah negara hukum. Jadi harus ada hukum. Makanya dibikin oleh DPR hukumnya. Nah itu tadi katakan oleh Ali Imron salah. Nggak perlu katanya. Ya apa kita ikut Ali Imron? Saya setuju Ali Imron. Oh setuju Ali Imron. Indonesia punya konstitusi. Undang-Undang Dasar 45. Punya undang-undang. Buat apa kalau tidak ditaati dan kalau dilanggar tidak diapa-apain. Melanggar Undang-Undang Dasar itu hebat sekali. Nggak diapa-apain. Mau contoh? Mau? Ya. Saya kasih 2 contoh. Pertama, prinsip sistem pemerintahan Indonesia itu apa? Presidensial. Diingkari oleh Presiden SBY menjadi parlementer. Ya kan? Menjadi parlementer kan? Presiden kepala negara itu kan punya hak prerogatif. Harusnya nunjuk menteri. Hei, Karni Ilyas, karena kau berhasil membuat Jakarta Lawyers Club, Anda saya jadikan Menteri Hukum dan HAM. Hai, Ruhut Sitompul, karena Anda bisa ngelesin perempuan, kau jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Hubungannya dengan undang-undang intelijen apa? No, tadi katanya minta contoh. Oh, iya. Contoh kedua, pasal berapa? 32 atau 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata pelihara ini yang diputar balikkan. Dipelihara itu kan artinya seperti ternak. Dikembangbiakkan. Makanya itu fakir miskin dan anak terlantar makin banyak di Indonesia. Dan ini diakui oleh BPS yang katanya kemiskinan turun, pengangguran turun. Padahal bukan turun, turun-temurun. Bapaknya miskin, anaknya semua ikut miskin. Turun-temurun gitu. Nah tetapi yang pertama tadi, pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar, kok tidak ada upaya impeachment. Padahal Undang-Undang Dasar menyebut, kalau presiden melanggar Undang-Undang Dasar bisa diimpeach. Kenapa tidak bisa? Nah karena sistem parlementer tadi. Presiden membuat koalisi. 7-6 partai. Jadi kalau mau mengimpeach, semua partai nggak setuju ya repot. Nggak bisa impeachment. Dan lain sebagainya. Nah kemudian undang-undang banyak dilanggar. Undang-undang intelijen belum jadi. Saya ceritain ini Pak. Jangan banyak-banyak Pak. Katanya tadi boleh. 2 tadi, ini udah 5 Pak. Loh bukan, tadi kan teroris sudah selesai. Ya, sekarang undang-undang intelijen. Saya sama Mas Sidarto di Komisi 1 pernah membuat geger bin. Bagaimana kita nangkep teroris yang namanya Al Farouk.